Oke guys, sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Subscribe itu gratis, karena kita akan upload video seru lainnya guys. Udah guys? Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Enjoy this video, subscribe. Halo teman-teman, kali ini aku udah ada di Kisah Coffee & Tea ya. Dan bersama, maaf. Gimana nih, Bli? Oh, Ini channel gue, Bli. Bukan channel aku, sorry. Oke guys, sekarang aku ada di Kisah Kopi sama Bli Putu Master Chef. Nah, di sini aku udah dari dulu aku nunggu biar bisa collab sama Bli Putu guys, tapi aku udah bisa terus kok. oh iya. Nah, sekarang aku mau anak tentang Bli Putu dan aku mau gerebek kitchennya sebentar. Kayak gimana di dalam ya, Bli ya? Jangan ada digerebek. Oh, lihat aja. Oke, spesial nih. Spesialnya cuma di channel ini yang berani bisa gerebek kitchen gue ya. Oke. Tunggu. Oke, jadi segitu. Sekarang kita masuk aja langsung guys. Langsung masuk. Cekidot. Oke bro, sekarang kita bakal masuk ke kitchen. Yuk, ikutin. Oke, kita lihat kitchennya dulu. Inilah Kisah Coffee & Tea ya. Tadi agak rame, jadi kita agak berantakan sedikit ya. Ini salah satu chefnya nih, asik, namanya Eka. Eka siapa namanya? Eka Dana Putra. Eka Jus namanya panggilannya. Berarti di sini aja kita lihat semua masak-masak. Semua masak-masak di Kisah Coffee & Tea buat menu spesial rice bowl dari Bli Putu selalu dibuatnya di sini ya. Sekarang kita bakal masak. Kita buat apa ini, Kak? Brokoli goreng. Oke, sekarang kita bakal buat brokoli goreng. Ini bahan utamanya brokoli aja ya? Bahan utama tetap pakai brokoli. Nanti di breaded. Iya. Ntar jadi breaded sama tepung, telur. Baru kita goreng. Ya, pakai dengan saus andalan dari Kisah Barbecue-nya. Kisah Barbecue. Ya, ambil brokoli kan. Oke, ngacak. Oke, sekarang kita lihat Bli Putu masak orderannya. Brokoli apa nih? Brokoli goreng. Brokoli goreng. Ini salah satu snack ya yang favorit di sini juga. Mungkin belinya bronya mungkin dia mau pesan sesuatu nih. Kita bakal buatin aja langsung sekarang. Oh ya, nanti kita bakal pesen ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol di depan ya. Oh, yuk. Kita ke depan aja guys. Bye Kak, semangat. Oke guys, tadi kita udah gerebek dapurnya Bli Putu. Sekarang aku mau tanya jawab ya sama Bli Putu. Yang pertama nih Bli, nama panjangnya Bli Putu itu siapa? Waduh, nama panjangnya Cokorde anak Kongres. Bukan. Putu Wahyu Saputra. Putu Wahyu Saputra. Terus umurnya Bli ini berapa Bli? Umur di bulan Juni ini 22 tahun. Oh, berarti sama kayak Mas Diamond ya? Mas Diamond 22 tahun juga ya? Iya. Oh, seangkatan juga sama Mas Diamond sebenarnya. Tapi dia lebih besar ya subscriber ya? Iya, lebih besar. Terus asalnya Bli dari mana? Asal ya, sebenarnya asal aku tuh dari Singaraja ya, tapi lama di Denpasar, ibu dari Denpasar. Dari Denpasar. Terus Bli tamatan dulu SMK-nya di mana? Tamatan di SMK PGRI 3 Denpasar. PGRI 3 Denpasar. Anak didiknya Pak Wina ya yang. Iya, betul. Anak didiknya Pak Wina ya, yang sering suruh guling-guling itu. Ya, guling-guling. Terus Bli di sini habis SMK, tamat SMK itu kuliah apa nggak? Aku nggak kuliah. Oh, nggak kuliah. Aku nggak kuliah, langsung kerja karena aku dulu kerja dari kelas 2 SMK. Jadi habis training langsung kerja, udah mulai kerja sampai tamat ya. Kerja di salah satu hotel ya. Boleh nyebut hotel nggak? Oh, boleh. Boleh. Dulu aku pertama kali kerja tuh di Pullman dulu trainingnya. Di Pullman Hotel, terus pindah ke Hard Rock ya. Di Hard Rock aku DW lama, terus pindah ke Sheraton lagi, DW lagi juga, nggak ada peningkatan. Setelah tamat aku kembali lagi ke Pullman baru naik staff. Terus baru pindah ke W. Oh, berarti Di W Hotel sebentar langsung pindah ke Omnia Bali. itu hotel besar aja kita kerja di kayak Sheraton itu kan bintang 5. Ya, enggak sih gitu. Aku di sana nyari gini. Di mana mungkin aku bisa dapat ilmu yang bagus, di mana aku bisa dapat pokoknya ilmu. Intinya kita kerja tuh kalau masih muda ya, buat kalian yang masih muda juga ya, buat semua yang nonton nih. Ya, apa namanya yang nonton, apa nama fanbase-nya? Pokoknya pemirsa yang di rumah ya, yang nonton ya. Kalau kita kerja tuh jangan nyari, kalau kita masih muda ya jangan nyari duitnya dulu ya. Duit tuh masalah belakangan, nomor 2 ya. Yang pertama kita nyari ilmunya dulu ya, nyari pengalamannya dulu. Di saat kalian udah punya ilmu, udah punya pengalaman,
Di sana pengalaman kalian bakal dibayar mahal, guys. Ya. Benar tuh kata beli betul guys. Terus beli di sini tinggalnya di Denpasar tuh di mana beli, sama beli Dodi atau sama orang tua? Aku tinggal sama orang tua, tapi keseringan kalau orang Bali bilang gerayang geruyung ya, gerayang geruyung medam barang plus barang gitu. Itu sama beli Dode ya, kami sama beli Dode. Kemana-mana tetap sama beli Dode ya, karena dia salah satu guru juga. Jadi guru ya, dibilang udah kayak gini nih, Dode pintar banget tuh. Jadi beli emang dari awal itu beli sama beli Dode. Kenal sama beli Dode di Kisah Coffee and Tea, di Kisah Coffee. Sering-sering main ke rumah. Sering jalan bareng ya, pokoknya kayak udah deket banget lah gitu. Pokoknya kemana-mana tetap sama Dode. Karena beli Dode juga banyak ngajarin tentang YouTube, tentang Instagram, tentang ya banyak tentang media tuh beli Dode banyak belajar. Aku banyak belajar sama beli Dode. Jadi kayak gitu ya, dari beli Dode ya. Cerita beli kudu dari beli Dode. Jadi yang tadi diceritain sama beli kudu itu kayak gitu. Terus yang aku kepo ini awal mulanya beli masuk MasterChef itu kayak gimana nih? Wih, MasterChef Indonesia. Oke. MasterChef Indonesia ya, ajang bergengsi nih. Oke, MasterChef Indonesia itu pertamanya dulu aku sering nonton dari season 1 sampai season 5 ya. Dari awal ya? Suka nonton ya, mungkin kalau kalian ada yang diam di apa namanya, ada yang sekolah di PGRI 3 Denpasar mungkin tahu guru-guru SMK PGRI 3 Denpasar ya. Nah, waktu itu aku benar-benar, jadi waktu itu tanya sama guru, cita-cita kalian apa? Aku cita-citaku apa? Aku pingin banget masuk di Galeri MasterChef Indonesia. Jadi sekarang kesampaian guys ya. Ya nggak tahu ya tuh, mungkin karena mujizat ya, kalau bilang mujizat apa gimana ya bilang. Kalau orang Bali bilang jalan hidup ya. Oh ya. Jadi awal masuk MasterChef Indonesia tuh aku udah lama beli kadek dulu ya. Jadi beli kadek tuh pertamanya ngirimin aku tentang formulir pendaftaran MasterChef Indonesia season 6 ya. Nah, pada waktu itu aku langsung aja daftar MasterChef Indonesia season 6. Oke, jadi aku langsung ngisi formulir pendaftaran MasterChef Indonesia dan itu juga langsung ada di bio-nya MasterChef Vina ya. Dan waktu itu aku coba-coba untuk daftar ya, isiin semua persyaratannya, dia langsung nyoba isiin foto makanan ya. Ternyata waktu itu aku dipanggil nih sama MasterChef Indonesia. Waktu itu dibilang, halo selamat pagi gitu kan, Bapak selamat lulus audisi online ya pertama itu, waktu itu audisi online dulu. Masuk, habis itu diundang di seleksi audisi daerah ya di The One Hotel Liang. Oh, dari daerah dulu. Dari daerah dulu. Jadi di daerah itu dari ratusan orang, ada 5 ronde, diadu benar-benar diadu, terus sampailah di 10 besar ya. Hanya cerita sampai di 10 besar. Di 10 besar aku itu diadu lagi. Nah, diadu lagi akhirnya aku tembus di 3 besar. Jadi 3 besar tuh diadu lagi nyari satu orang yang bakal masuk ke Galeri MasterChef Indonesia. Tapi waktu itu belum full kita bisa masuk di Galeri MasterChef. Karena yang satu orang dari Bali itu harus dikirim lagi ke Jakarta. Jadi di Jakarta tuh ada audisi lagi. Oh, berarti case-nya itu nggak cuma sekali? Nggak cuma sekali. Jadi ada audisi daerah, dari audisi daerah langsung ada audisi nasional ya. Jadi di audisi nasional waktu itu aku langsung ketemu sama Chef Juna, mungkin kalian pernah nonton tuh yang pakai Oli. Nah, itu audisi nasional pertama kali, terus dari 60 orang ya seluruh Indonesia waktu itu 60 orang. Aku langsung waktu itu terpilih waktu aku lolos ya, dapat 1 no dan 2 yes. Aku lolos ke babak audisi selanjutnya, itu namanya audisi bootcamp. Di bootcamp itu pengenalan basic, pengetahuan basic, itu semuanya kalian pelajarin di sana. Akhirnya aku lolos di tahap ketiga di pemotongan ayam. Aku lolos, terus aku tembus ke Galeri MasterChef Indonesia. Dan pada akhirnya aku pulang di top 9 MasterChef Indonesia. Jadi emang awalnya tuh nggak gampang, nggak gampang untuk masuk ke Galeri MasterChef itu karena banyak ada seleksi. Ya, jadi seleksi MasterChef itu bukan kayak ajang pencarian bakat yang lainnya ya. Makanya dibilang MasterChef itu salah satu kompetisi memasak terbesar di dunia ya. Karena setiap negara tuh ada Australia, ada Amerika, ada MasterChef juga, ya kan? Bedanya cuma MasterChef Indonesia, MasterChef Australia, MasterChef Inggris, MasterChef banyak lah. Terus di awalnya tuh emang hobi masak atau cuma sekedar pengen masak atau ikut teman aja? Oke.
Dari dulu tuh memang hobi masak ya. Dari munculnya hobi masak tuh dari aku diam di panti asuhan dulu. Terus sempat diam di panti asuhan Kristen Giri Asih lahir ya. Terus akhirnya aku tinggal sama apa namanya itu sama orang tua Denpasar. Terus aku sekolah di SMK PGRI 3 Denpasar ya. SMK PGRI 3 Denpasar. Terus menekuni terus dunia kuliner walaupun jarang sekolah. Menekuni dunia kuliner langsung aku terjun di dunia kuliner langsung nyari pengalaman karena intinya kita sekolah untuk mencari kerja dan tanpa pengalaman kita juga nggak bisa apa-apa ya. Aku sadar itu jadinya aku masih nol, masih benar-benar nol. Aku mulai merintis dari bawah dan akhirnya aku kerja di paling besar itu waktu itu posisinya ada di Ling Ling restoran. Mungkin kalian tahu Ling Ling restoran di salah satu restoran juga di Seminyak kan. Aku CDP di sana. Oh, jadi CDP. CDP ya, bukan steward lah seperti kalian lihat sebenarnya. Ya. Karena aku di sana harus menutupi jati diriku. Sebenarnya aku seorang CDP Japanese food. Aku seorang CDP makanan Jepang ya, sushi roll. Terus ikutlah MasterChef Indonesia seperti itu. Terus beli kata jadi steward tuh gimana tuh kok awalnya bisa jadi steward? Memang karir dari bawah itu ada seorang steward dulu ya, nggak mungkin kita langsung besar ya. Dari kita jadi merangkak dulu dari nol, oleh benar-benar orang tukang cuci piring. Ya, aku menghargai itu. Tapi di sana aku nggak mau diam, aku nggak mau gimana ya, pasif hanya segitu aja. Aku pingin lebih bisa lagi, aku pingin lebih the best lagi, aku pingin lebih pokoknya pingin jadi yang terbaik lah gitu ya. Aku buktiin diri aku di sana dari steward, aku naik dikit demi sedikit diangkat menjadi DW apprentice di salah satu restoran, hotel. Apprentice DW dulu dari worker guys, waktu itu aku dari worker cuma 50.000, tapi aku nggak ngitungin duit ya, tapi waktu aku nyari pengalamannya. Dan benar apa yang terjadi, aku setelah aku punya ilmu banyak, setelah aku merintis punya karir ya di kitchen ya, dari Indonesian food, Balinese food ya, sampai pernah dari Spanyol, masakan Spanyol juga, terus Italian juga, Western, dan akhirnya aku ada di Ling Ling sebagai CDP. Nah di CDP itu, waktu jadi CDP itu aku sebenarnya belum pernah sama sekali masak masakan Jepang ya. Waktu itu aku cuma dibilangin, kamu bisa nggak masak masakan Jepang? Aku cuma bilang bisa. Jadi cuma nyoba-nyoba aja dulu ya? Sebenarnya nggak nyoba-nyoba juga sih, memberanikan diri. Ya, jadi poin utama itu memberanikan diri ya. Karena bagaimana waktu itu, kalau aku nggak bilang nggak bisa, aku pasti nggak lulus di sana. Tapi aku bilang aja bisa, aku beranikan diri, aku bilang CDP. Oke, aku bilang bisa gitu ya. Akhirnya seminggu aku pelajarin, aku bisa. Ya, seminggu aku pelajarin aku bisa, baru ngawur-ngawur dulu. Ya, tapi lama-kelamaan belajar lagi rapi, belajar di rumah juga nih. Karena takut kan suatu saat pasti bakal dites nih. Kita belajar di rumah juga. Akhirnya kita bisa di masakan Jepang ya, dari sushi, sashimi ya, banyak lagi. Jadi di sana tuh nggak cuma masakan Jepang aja, tapi ada Korean food juga ya, ada Indonesian food. Jadi kayak Asian fusion lah bentuknya gitu. Asian fusion. Habis itu barulah kita mendaftar di MasterChef. Akhirnya sampai top 10 kayak gitu. Dan sekarang ada di Kisah Coffee. Mantap guys. Terus gimana perasaan pertama beli ada di Galeri MasterChef? Oi, perasaan ada di Galeri MasterChef itu sumpah itu benar-benar the best banget ya. Pokoknya udah nggak bisa dibilangin dengan kata-kata ya guys. Soalnya kenapa aku bilang nggak bisa bilang dengan kata-kata? Dari dulu aku cuma bermimpi ada di Galeri MasterChef Indonesia dan bisa masak buat 3 juri yang sangat aku favoritkan, terutama Chef Juna ya. Kira-kira gimana sih rasanya masuk di Galeri MasterChef? Apakah benar seperti itu? Nah, akhirnya aku masuk di sana di Galeri MasterChef. Baru ngeliat, baru tahu gimana rasanya under pressure, benar-benar under pressure, kan under pressure. Ya. Kerja di bawah tekanan, ya kan? Si waktu. Ya. Kalau aku kerja di hotel, di restoran, ya, itu udah kayak lebih gampang, sumpah. Ya. Kalau di sana tuh benar-benar kita membuat semuanya dari nol. Ya. Kalau di sana kalian nggak bisa apa, kalian bakal dilibas. Gitu. Itu yang aku waktu itu takutin banget, karena aku takut challenge-nya bakal keluar apa, dan kita nggak tahu tuh challenge-nya bakalan seperti apa. Untungnya itu karena aku punya prinsip juga, kalau dia bisa kenapa aku nggak gitu. Dan satu lagi, aku tuh prinsip kalau di setiap membuat makanan, setiap mengapresiasi makanan itu aku buat dari bumbunya dulu. Kalau udah seasoning bener, saus bener, apapun yang kita masukin protein, apapun yang ada di dalamnya itu bakal jadi enak. Ambil contoh, kita bisa buat sambal matah ya. Kalau udah sambal matah kalian enak, ya kan? Kalau udah sambal matah kalian enak, kalian mau masukin tuna, masukin sapi, masukin ayam bakal enak. Nah, ya benar guys.
Terus pengalaman apa aja yang didapat dari Galeri Master Chef? Wih, banyak banget. Di Galeri Master Chef Indonesia tuh aku banyak banget dapat pelajaran dididik, benar-benar dididik ya dari nol, yang nggak pernah aku dapetin di Bali, yang nggak pernah aku dapetin pengalaman, nggak pernah aku sama sekali dapetin di restoran, di hotel, di sana aku dapetin. Karena apa? Mereka 3 juri tersebut sudah mempunyai basic dan pengalaman yang bagus di luar negeri, ya, pengalaman yang udah jauh lebih daripada kita gitu. Ya. Jadi kita di sana benar-benar dididik, gini loh caranya gini loh caranya gini. Kalian mungkin belum pernah mengenal namanya kitchen mixology, ya kan? Ya. Di sana aku benar-benar dididik gimana caranya masak menggunakan cairan nitrogen. Dimana aku membuat suatu es krim menggunakan cairan nitrogen. Itu benar-benar the best banget. Dan dimana aku bisa ambil contoh, sebenarnya aku mau bikin kulit pie ya. Kalau di Bali kita dimanapun membuat kulit pie pasti pakai butter. Untuk mendapatkan kulit pie yang soft, ya kan, pasti kita menggunakan butter. Tapi sebenarnya banyak orang yang suka dengan crispy. Ambil contoh pizza itu ada yang Italian, ada yang American, ya kan? American tuh lebih lembut, kayak lebih roti ya. Yang Italian tuh lebih crispy, ya kan? Nah, kalau kita menjadi kulit pie yang lebih crispy, tambah apa? Mungkin tambah minyak. Ya di sana aku dapat pelajaran yang sangat lebih, pokoknya lebih gimana ya bang? Lebih yang nggak aku dapat di sini gitu kan. Yang pengalaman yang cuma bisa itu aja, akhirnya aku bisa berkembang di sana untuk berkolaborasi dengan makanan-makanan luar yang lebih. Ambil contoh makanan India ya. Cuma di Galeri Master Chef aku masak-masakan India, gila. Jadi semua pengalamannya beli itu cuma dari Galeri Master Chef, tapi awalnya tuh dari hotel-hotel yang beli. Hotel juga, hotel restoran juga ya, banyak juga. Karena aku dulu suka belajar sih, bukan cuma ada di gini. Dan waktu itu pingin kuliah ya. Tapi karena keadaan ekonomi jadi nggak bisa kuliah. Dan akhirnya aku harus ayo kerja. Terus di Galeri Master Chef itu nggak pandang titel dia? Di Galeri Master Chef Indonesia tuh nggak mandang titel. Cuman ya intinya kalian bisa masak. Ya, bisa masak. Bisa masak dan tahu pengetahuan bahan yang luas dan pengetahuan makanan yang luas. Jadi aku kira gimana harus punya titel dari SD berapa lah kayak gitu. Enggak. Jadi cuma punya skill, punya pengalaman. Ya intinya kalian harus sebelum masuk Galeri Master Chef kalian harus punya pengalaman dulu, pengetahuan bahan yang luas, pokoknya perluas pengetahuan kuliner kalian. Nah di sana kalian bakal menikmati gimana rasanya Galeri Master Chef. Yang aku bilang seperti ini itu bakal kalian dapatkan semua di sana. Ambil contoh, bisa kalian disuruh buat masakan Spanyol, kalian udah bisa. Bisa kalian disuruh buat masakan Jepang, kalian udah bisa. Jadi yang disuruh masakan Spanyol, Jepang tuh emang ada resipinya atau beli? Itu clear, nggak ada resipi semuanya ya. Jadi kita benar-benar